Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selaku khatib saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sekalian. Mari kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah kali ini izinkanlah saya menyampaikan khutbah yang berjudul 8 keutamaan sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Pertama, sedekah itu menolak bala. Siapa sangka bersedekah bisa menolak bala? Andai kita ditakdirkan hari ini menabrak seekor ayam, tertulis di Lauhil Mahfuz hari ini bahwa kamu dalam perjalanan ke suatu tempat menabrak seekor ayam, kemudian bersedekah, maka dihapus, tak jadi menabrak. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat sedekah. Dau maradakum bis sadaqati, mengobati orang yang sakit. Imam Abdurrahman bin Mahdi, ahli hadis, didatangi oleh seseorang. Lututku ini udah bernanah 7 tahun, tak sehat-sehat. Tolonglah aku wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, kata orang tersebut. Kemudian Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan agar orang tersebut bersedekah dengan sedekah menggali sumur dari kampung yang tidak ada sumurnya. Setelah sumur digali dan dipergunakan oleh penduduk kampung, keringlah nanah di lutut orang tersebut, sehat. Lantas apa hubungan menggali sumur dan lutut yang bernanah? Ternyata orang kampung habis minum berdoa, ya Allah, balaslah kebaikan orang yang bersedekah sumur ini. Sedekatun jariyatun. Yang ketiga, pahala yang mengalir hingga hari akhir. Ketika seseorang sudah meninggal, semuanya akan pergi meninggalkannya, tapi ada satu yang tersisa dan menjadi teman setia. Habis itu pun pulang semua ke rumah, yang menemaninya hanya satu, yaitu sedekah selama masih hidup. Orang-orang mati itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hai mayat-mayat, jenazah-jenazah, maukah kalian hidup lagi? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata orang mati itu menjawab? Jawabannya ada dalam Al-Quran yang artinya, tolonglah kasih aku hidup walaupun semenit saja. Kalau ku kasih kau hidup semenit, kau mau apa wahai jenazah? Apa kata jenazah? Ternyata jenazah itu jawabannya satu. Kalau kau kasih aku hidup ya Allah, aku mau bersedekah. Dan yang keempat, atap dan pelindung di padang mahsyar. Zillul mu'min yaumal qiyamati
sedekatuhu, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Setelah masuk ke liang lahat, mengalir dapat amal jariah. Akhirnya ditiupkan sangkakala, bangkit kita dari kubur. Langit terbelah, planet bertabrakan, air laut naik ke darat, semua yang dikubur bangkit. Bangkitlah kita, semua dari kubur, tidak ada atap, lalu di mana kita bernaung? Orang nanti akan bernaung di bawah sedekah. Dan yang kelima, didoakan oleh para malaikat. Ma mi yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yunzilani payaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti muntiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidak ada satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antaranya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi yang berinfak." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang kikir." Apabila orang Islam nyawanya sampai subuh, dikirim Allah dua malaikat. Malaikat pertama berdoa, orang yang bersedekah, kasihilah dia ganti. Kemudian orang yang tidak bersedekah, dikirim oleh Allah malaikat satu lagi. Yang tidak bersedekah, maka binasakanlah dia. Dan yang keenam, menolak mati su'ul khatimah. As-sadaqatu tamna'u maitatas su'i. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah itu bisa mencegah kematian yang buruk. Su'ul khatimah adalah keadaan meninggal yang buruk bagi seseorang muslim. Namun orang yang bersedekah dijamin akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang ketujuh, masuk surga dari pintu babus sedekah. Wa man kana min ahli sedekati du'iya min babis sedekati. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, niscaya ia akan dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada nama-nama pintu surga, antara lain babus solat, yakni untuk orang yang banyak solat tahajud. Kemudian babul jihad, yakni bagi orang yang meninggal melawan jihad fisabilillah. Lalu ada juga pintu surga yang namanya babus sedekah, untuk orang yang bersedekah. Dan yang kedelapan, memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sedaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah rahasia akan meredam kemurkaan Tuhanmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Sedekah mampu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, bahkan diibaratkan seperti air memadamkan api. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.